Memiliki kemampuan bukanlah sebuah keinginan setiap individu, akan tetapi itu lebih menjadi kayak sebuah takdir. Tidak selamanya kemampuan itu dapat diterima dengan baik. Apalagi bagiku ini yang memiliki kemampuan melihat alam lain. Alam lain itu tidaklah menyenangkan, teman-teman. Tersimpan berjuta rasa yang dapat membuat kita sesak. Bahkan orang yang tidak kuat lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, jika kalian berpikir bahwa aku ini menikmati kemampuan ini, kalian salah. Berulang kali aku kayak berputus asa dan mencoba untuk mengakhiri hidup, namun selalu gagal. Berulang kali juga aku mencoba untuk mengenyahkan kemampuan ini jauh-jauh, tapi itu tidak pernah berhasil. Bahkan, seberapa banyak paranormal, ustadz yang telah aku kunjungi itu untuk membantu menutup kemampuan ini, namun selalu saja itu tidak membuahkan hasil. Aku sadar bahwa setiap yang terjadi itu adalah sebab takdir, namun tergantung individu itu sendiri bagaimana untuk memaknainya. Kini bau amis yang tercium dari darah dan luka mereka itu dapat kuubah menjadi aromaterapi. Jeritan yang terdengar dari mereka itu berubah kayak menjadi sapaan mereka untuk bercerita akan kisahnya. Wujud menyeramkan itu dapat berubah kayak menjadi wujud yang penuh belas kasihan mereka. Memang semua tak semudah yang kita bayangkan. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan alam mereka. Berhentilah untuk berpikir tentang mereka yang suka untuk membunuh. Kubuka kembali gerbang antara aku dengan mereka. Masuklah dalam lorong panjang itu. Siapkan mata hati kalian untuk dapat merasakan kehadiran mereka di setiap kalian mendengarkan cerita ini. Teman-teman, kupersilakan kalian untuk masuk. Selamat datang di Indigo. Namaku Celia Apitasari, anak kedua dari 3 bersaudara. Awalnya aku anak ketiga dari 4 bersaudara, namun kakak keduaku meninggal saat masih bayi. Aku berbeda dengan kedua saudaraku, terlahir secara tidak normal seperti yang lainnya. Mama melahirkanku hanya dalam jangka waktu mengandung selama 7 bulan, bukan 9 bulan. Bahkan diriku terlahir prematur. Kalian tahu kan bagaimana bayi prematur? Saat diriku masih bayi, ukurannya hanya sebesar botol aqua. Ya, sekitar 600 ml gitulah. Aku bukanlah orang yang sengaja ingin membuka mata batin karena penasaran dengan hal gaib. Tapi aku juga bukan berasal dari keturunan orang yang notabene itu bisa melihat mereka. Bahkan keluargaku yang sangat normal dan bisa juga dikatakan dengan orang yang tidak percaya dengan hal yang di luar nalar tersebut. Telingaku sangat sensitif. Aku mampu mendengar banyak suara yang tidak jelas, kayak teriakan, jeritan, rintihan minta tolong, bahkan setiap desa suara mereka dapat kudengar. Penglihatanku sensitif. Aku melihat mereka yang tidak terlihat, bahkan aku mampu melihat roh yang baru keluar dari jasadnya. Terkadang aku mampu melihat memori kejujuran seseorang hanya dengan menyentuh telapak tangan dan memperhatikan mata ketika berbicara. Begitupun dengan penciumanku. Setiap langkah mereka tercium bau yang sangat menyengat, kayak bau anyir, bau amis dari darah, dan luka yang mengalir pada mereka itu membuatku sulit untuk mengatur nafas dengan baik. Kadang kehadiran mereka menimbulkan bentrokan energi yang membuatku mudah untuk lemah. Setiap energi dari mereka itu berbeda. Ada yang dapat membuat tenang, bahkan ada juga yang membuatku itu tidak berdaya. Apakah kalian berpikir ini aku aneh? Ya terserah kalian, mau menganggapku berbohong ataupun penghayal. Aku hanya ingin menceritakan kisah yang selama ini kututup rapat.
Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak mudah dilihat kebanyakan orang. Semua pengalamanku berinteraksi dengan mereka itu menjadikanku seorang pendengar yang baik dan mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Memang aneh, bagaimana Tuhan mengatur hidupku. Nama aku Celia. Masa aku kecil, aku menganggap semua dongeng mama adalah kisah nyata. Tapi sekarang, semua kisah nyataku dianggap dongeng oleh mama. Aku mempunyai teman yang berbeda di rumah ini. Keluargaku tak pernah percaya dengan apa yang aku lihat. Mama itu sering melihatku berbicara sendiri di depan pintu rumah ketika aku sedang bermain sandal. Di sini, masa kecil kulalui dengan normal, namun hal aneh sering aku alami semenjak aku masuk jenjang pendidikan. Kakek adalah sosok hantu pertama yang aku lihat di waktu kecil. Sel, kamu bicara dengan siapa? Pertanyaan yang selalu mama tanyakan setiap menjelang tidurku. Kakek Soleh yang membacakan dongeng untukku, mah. Mama hanya diam, tertegun mendengar jawabanku. Aku benar-benar melihatnya, meski dengan rupa yang sedikit aneh, namun aku tak merasa untuk takut. Namanya kakek Soleh. Tubuhnya berwarna kuning. Aku tak tahu apa penyebabnya. Dia mengenakan belangkon Jawa dengan baju batik. Tak lupa juga dengan keris kecil yang selalu menempel pada ikat pinggangnya. Saat aku bercerita tentang kakek Soleh itu, Papa selalu melarangku untuk dekat dengannya. Jangan sekali-kali kamu bertemu dengannya lagi, Sel. Dia sudah lama meninggal sebelum kamu lahir, ucap Papa. Dengan keluguan, diriku selalu menjawab, memang kalau kakek Soleh sudah meninggal, kenapa Celia tidak boleh berteman, Pak? Dulu aku tak mengerti arti hidup dan mati. Bukan hanya kakek Soleh yang aku lihat. Di setiap kedipan mataku, mereka ada di mana-mana. Aku mempunyai teman baru di sekolah TK. Dia selalu muncul di belakang meja guru dan hadir di sampingku saat pelajaran menggambar. Saat jam pulang, aku selalu pulang paling akhir karena harus menunggu mama untuk menjemputku. Nah, di setiap jam pulang, aku selalu melihat seorang kakek yang senantiasa menanyakan ruang kelas padaku. Nak, ruang kelas kelompok B di mana ya? Tanya kakek itu kepadaku. Kakek jalan saja lurus terus, ada ruang kelas sebelum kamar mandi. Nah, itu kelasnya, kek. Aku menunjukkan ruang kelas itu. Aku tak menyadari saat aku menunjukkan ruang kelas pada kakek yang berdiri di sampingku. Ternyata Bu Elma, salah seorang guru, melihatku. Lia, kamu bicara dengan siapa? Tanya Bu Elma kepadaku. Ini, Bu, kakek ini menanyakan ruang kelas B. Aku menunjukkan kakek yang berdiri di sampingku. Tidak ada siapapun, Li. Sebaiknya kamu tunggu ibumu di depan saja ya. Bu Elma kemudian mengantarkanku untuk ke depan. Setengah jalan, aku menengok ke belakang, ternyata kakek itu masih ada. Dia sedang berjalan bersama anak kecil yang kulihat di ruang kelasku. Mungkin itu cucunya. Mereka ada dimanapun aku berada. Bahkan pertama kali aku melihat wujud menyeramkan dari mereka, itu ketika aku masih SD. Waktu itu, aku tak mengetahui bahwa mereka adalah hantu. Saat itu, cacar sedang dilaksanakan. Kalian tahu, aku paling takut saat ada cacar di sekolah. Bahkan aku selalu kabur menghindari cacar. Namun hal itu yang membuatku harus bertemu dengan sosok satpam dengan satu kakinya. Ketika cacar dilaksanakan, aku berlari menuju kamar mandi sekolah dan bersembunyi di dalamnya.
Aku terus berdiam diri di dalamnya. Tak lama kemudian, itu terdengar suara seperti orang yang menyeret langkahnya. Suara itu semakin dekat. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Saat aku keluar dari kamar mandi, betapa terkejutnya. Terlihat sosok satpam yang berdiri dengan satu kakinya yang penuh dengan luka di seluruh tubuhnya. Setelah kejadian itu, aku tak berani lagi pergi ke kamar mandi sendirian. Waktu SD, aku terpaksa harus berpindah sekolah. Saat kelas 5 SD, aku berpindah sekolah yang letaknya tidak jauh dari sekolahku dulu. Di sekolah baruku, aku berteman dengan salah satu dari mereka. Namun dia berbeda, karena dia berasal dari keturunan Belanda. Namanya Isabel. Dia mengenakan gaun panjang berwarna oranye, berambut ikal pendek. Jika dilihat usianya sekitar 13 tahun. Sekolah baruku memang dulunya bekas tahanan di masa penjajah. Bangunannya pun menjulang tinggi. Pernah aku melihat sekilas masa penindasan bangsa Belanda saat pelajaran sejarah di kelas. Ketika guruku menjelaskannya, selintas masuk penglihatanku, bahkan seolah aku tengah berada di antara mereka. Aku sering mendengar suara pistol saat pelajaran. Vision tentang masa penjajah itu lebih terasa jika aku memasuki ruang perpustakaan. Isabel selalu bercerita ketika aku masuk ruang perpustakaan. Dia bercerita tentang keluarganya hingga kematian yang menimpanya. Aku dan Isabel begitu dekat, sehingga apapun yang Isabel katakan, aku selalu menurutinya. Dia meminta aku untuk ikut bersamanya. Tentu saja aku mengikuti. Nah, saat mama merasakan keanehan pada diriku, dia membawaku pergi ke rumah orang pintar untuk menanyakan apa yang terjadi padaku. Orang pintar itu melepas rantai yang mengikatku dengan Isabel. Karena tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata Isabel mengikatkan rantai padaku agar aku mau mengikuti setiap perkataannya. Setelah rantai itu lepas, aku menderita tipes yang parah sekali. Bahkan aku mengalami koma selama 4 hari. Aku tak menyadari bahwa selama ini aku telah berdampingan dengan mereka. Bahkan terjadi dialog antara kami. Dialog masa kecilku itu sangat terbuka lebar untuk mereka. Namun aku tak menyadari bahwa mereka bukanlah manusia. Selama ini mama tidak mengerti apa yang terjadi denganku. Kalaupun aku menceritakannya, dia tidak akan pernah percaya. Mereka menyerupai kalian. Semenjak aku menderita tifus, nenek memutuskan untuk menutup kemampuanku. Sebelum kemampuan ini lebih tajam ketika kelak aku dewasa. Nenek membawaku ke orang pintar, namun menurut orang pintar tersebut, kemampuanku itu tidak bisa untuk ditutup karena ini bukan keturunan, melainkan penurunan awal dari Tuhan. Orang pintar tersebut hanya menutup kemampuan ini sebagian, dan ini pun hanya bersifat sementara. Ketika kemampuanku tertutup sebagian, aku tidak bisa lagi melihat, mendengar, dan mencium dengan jelas mereka. Namun aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Sering aku merasa salah satu anggota keluargaku berada di suatu tempat, namun nyatanya dia bukan di tempat itu. Bukannya kakak lagi di dapur ya? Aku bertanya pada kakakku karena barusan aku melihatnya di dapur. Dari tadi kakak di sini, Dek. Kalau kakak dari tadi di sini, terus yang barusan aku lihat itu siapa? Mungkin kamu salah lihat, Dek. Mereka sering berseliweran di dalam rumahku. Terkadang mereka menyerupai Corin, anggota keluargaku sendiri. Sering aku mendengar suara yang sangat mirip dengan suara anggota keluargaku. Celia,
Suara itu terdengar mirip seperti suara mama yang memanggilku. Aku menghampirinya. "Iya mah, ada apa?" "Ada apa-apanya?" jawab mama heran. "Barusan mama panggil Celia kan?" "Tidak ada yang memanggilmu, Sel." "Terus barusan yang panggil Celia siapa?" "Mungkin kamu salah dengar. Mereka sering mengelabuhiku. Bahkan aku pernah melihat papa pulang dan masuk kamarnya. Namun beberapa menit kemudian, aku membuka pintu dan yang ternyata papa pulang. Terus yang barusan pulang sebelumnya itu siapa?" Suara orang mengetuk pintu. "Ya, sebentar, Pah," sahutku yang sudah tahu kalau itu pasti papa. Setelah aku buka pintu itu, papa masuk dan beristirahat di kamar. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara ketukan pintu lagi. "Ya, sebentar." Aku berlari membukakan pintu. Aku terkejut saat melihat ternyata papa yang baru pulang. "Papa?" Aku bertanya heran. "Iya, kenapa, Sel?" Papa bertanya kembali. "Bukannya papa sudah pulang?" "Iya, ini papa baru pulang." "Bukan, Pa. Barusan papa pulang beberapa menit sebelum ini dan papa langsung masuk ke kamar." Aku menjelaskannya. "Ada apa, Sel?" tanya mama yang barusan muncul. "Mah, tadi Celia sudah membukakan pintu saat papa pulang beberapa menit yang lalu," jelasku pada mama. "Kamu salah lihat kali, Sel." Aku yang merasa penasaran dengan hal ini langsung menuju ke kamar papa. Karena barusan aku melihat papa masuk ke kamarnya. Namun, saat aku melihat kamar papa ternyata itu tidak ada siapapun di dalam kamarnya. Ini benar-benar aneh. Jelas-jelas barusan aku membukakan pintu dan papa langsung masuk kamarnya. Tapi beberapa menit kemudian, papa muncul lagi di depan rumah. Lalu siapa yang menyerupai papa? Aku rasa kalian juga pernah merasakan hal yang sama denganku. Apakah kalian pernah merasakannya?